Bismillahirrahmanirrahim. Hadis sekarang 171, kemarin itu terakhir 170. Halaman 32. Terakhir itu ya Bapak menjelaskan ya, Nabi itu sholat Isya itu mengakhirkan ya. Nggak ada sampai orang umum itu nggak ada yang tahu. Ya. Sehingga ada torekoh yang disebut malamatiyah. Ibadah itu bagaimana dia mau menjalankan ibadah kalau sudah yakin dirinya itu tidak terlihat oleh orang lain, tidak melakukan sholat sebelum yakin dirinya tidak terlihat oleh orang lain kalau dirinya melakukan sholat. Kemana-mana botol minuman whisky supaya dianggap dirinya itu pemabuk, padahal isinya hanya teh. Agar apa? Agar melatih ikhlas. Itulah ada namanya torekoh malamatiyah. Nah, Nabi sendiri pernah ya sholat Isya, orang lain itu tidak melihat sama sekali. Nah, ini hadisnya yang 170 itu. Bulughul Maram nomor 170. Jadi zata lailati bil isya'i hatta zahaba ammatul lail. Jadi orang umum itu nggak melihat pada Nabi kalau Nabi itu melakukan sholat. Hadis 171. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah. Kalau kalian rajin nyimak lama-lama bisa ya. Sekarang belum bisa, itu lama-lama bisa. Kalau kalian pengen ditakdir jadi orang yang pintar ya rajinlah menyimak, jangan ngantukan. Kecuali kalau kalian udah pasrah, saya terima menjadi orang bodoh. Nah, nanti yang takdir ada dua, yang alaq tadi, yang dasarnya Quran ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta. Nah, itu ya seterusnya itu. Jadi ada yang alaq takdir itu, ada yang dirubah. Saya kok nggak bisa baca kitab kuning ya. Kalian harus bisa merubah takdir kalian, menjemput takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu, semoga meridhai Allah anhu kepada Abi Hurairah. Ini kalau diulang-ulang kalian menyimak, ini mungkin ada 1000 kali. Secara otomatis kalian bisa ya. Secara otomatis bisa, ini lebih dari 200 kali ini kalau kalian menyimak. Qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza stadda tetkalanya panas, idza stadda ketika sangat al-harru panas, fa abradu maka tumbuhlah dingin, bisolati untuk melakukan sholat. Nah, ini asbab wurudnya, sebab-sebab turunnya hadis ini. Nabi bersabda itu ketika itu cuaca di siang hari menjelang sholat zuhur itu panas sekali. Nah, lantas Nabi bersabda kalau cuaca panas tumbuhlah dingin. Fa idza stadda ketika sangat al-harru panas, fa abradu maka tumbuhlah dingin, bisolati untuk melakukan sholat zuhur. Kenapa kok lagi bisolati kok di mana sholat zuhur? Nah, ini asbabul wurudnya, ini di tengah siang hari waktunya sholat zuhur. Nah, Nabi nggak perlu menjelaskan pakai kata-kata zuhur karena memang waktu sholat zuhur keadaannya panas sekali. Artinya apa? Nah, ini hadis ini ada. Sedangkan nanti di hadis yang lain, hendaklah kalian sholat tepat pada waktunya, segeralah melakukan sholat sewaktu sholat itu sudah waktu masuk manjing waktunya sholat. Ya, hadis yang lain kan ada. Waktu sholat zuhur ada harus sudah sholat karena sudah manjing sholat zuhur. Tapi di hadis yang lain Nabi minta ditunda. Karena apa? Cuaca panas sekali. Sedangkan waktu itu zaman Nabi itu sholatnya di atas tanah, bahkan tidak sedikit yang di atas pasir. Kalau kena sinar matahari itu panas sekali. Tunda dulu kamu, jangan buru-buru sholat zuhur. Ini pasti panas ini. Minta ditunda. Makanya kalau ada orang kampung sholat zuhur jam 2, jam setengah 3, kalian jangan mengkritik. Ya,
Itu jam 2 baru adzan ya biarin aja, ini hidupnya di kampung. Karena apa? Jam setengah 12 Pak Tani masih di tengah sawah belum pulang. Tunggu pulang, ya. Tunggu pulang. Kalau dipaksa kalian ya adzan pas waktu, nanti masjid itu kosong. Yang ada hanya imam sekaligus muadzin sekaligus yang mengqomati. Tunggu, jadi fleksibel ya. Jangan mentang-mentang ya kalau as-sholatu harus menyegerakan sholat, ajilu bis sholati, segerakanlah sholat pada waktunya. Enggak gitu. As-sholatu ala waktiha itu ya pokoknya selama sholat zuhur itu pada waktunya, pas manjing waktu sholat zuhur sampai nanti habis menjelang sholat asar, itu namanya as-sholatu ala waktiha. Ya, itu. Jadi kalau perlu ditunda ya tanggung nih belajar nih. Udah waktunya azan, boleh ditunda. Ini dasarnya ini. Nabi sering melakukan kalau cuaca panas sholat zuhur itu ditunda. Tunggu supaya tidak terlalu panas. Karena apa ya, sholatnya waktu itu di tanah, bahkan ada yang pasir. Itu kalau kena sinar matahari panas sekali. Itu boleh melihat situasi dan kondisi. Jadi kalau kalian lagi belajar, lebih baik mana? Berhenti padahal tanggung nih sedikit lagi. Lebih baik mana? Lebih baik teruskan belajarnya. Nah, baru ya lebih 20 menit setengah jam nggak apa-apa. Itu lebih utama dibandingkan tanggung. Kalau tanggung nanti terpotong, penjelasannya terpotong, malah tambah kacau. Jelas ya? Boleh. Nabi pernah cuaca panas, tunda dulu sholatnya. Ini hadisnya. Fa inna siddatal harri, maka sesungguhnya sangat panasnya cuaca, min faihi jahannam, min faihi jual jahannam, dari uapnya neraka jahanam. Nah, itu uapnya neraka jahanam itu. Ayo istirahat dulu. Jangan dulu buru-buru sholat zuhur. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kuat sekali. Jadi menunda sholat karena kepentingan yang lebih penting, yang itu boleh ya bukannya lebih penting, tapi bisa ditunda lah sholat itu. Sama pentingnya, tapi sholat itu bisa ditunda, itu boleh. Karena ini tanahnya masih panas, tunda dulu. Karena ini jamaahnya belum kumpul, tunda dulu, itu boleh. Boleh ya. Oh, jangan mentang-mentang disiplin, menegakkan disiplin ya gak gitu. Hadisnya itu gak gitu, telur ya. Bismillahirrahmanirrahim. 172. Wa an Rafi'in, wa Rafi' bin Khadij, dari Rafi' bin Khadij, ada sahabat Nabi yang bernama Rafi' yang menjadi anak laki-lakinya Pak Khadij. Radhiya, semoga meridai Allah anhu, kepada Pak Rafi' dan Pak Khadij. Qala, berkata Rafi' bin Khadij, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, asbihu bisubhi, hendaklah berpagi-pagilah kalian semua untuk melakukan sholat subuh. Jadi pagi-pagi sekali, asbihu itu pagi-pagi sekali, bisubhi, dengan melaksanakan sholat subuh. Fa innahu, maka sesungguhnya sholat subuh yang pagi-pagi, azan ya, azan sholat sunat langsung iqomat, nah, itu namanya pagi-pagi sekali. A'dhamu, fa innahu, maka sesungguhnya sholat subuh yang pagi-pagi sekali, a'dhamu, lebih agung, li ujurikum, pahalanya bagi kamu sekalian. Nah, beda dengan sholat subuh. Sholat subuh itu buru-buru, sholat subuh itu begitu manjing waktunya sholat subuh masuk, kalian azan, sholat sunat, iqomat langsung sholat, itu lebih utama, pahalanya lebih besar dibandingkan kalian menunda untuk menunggu jamaah supaya kumpul banyak. Enggak gitu kalau untuk sholat subuh, ya khusus sholat subuh. Ya, di sini yang ditaksiskan, yang dikhususkan hanya sholat subuh. Sedangkan sholat yang lainnya tunggu ngumpul jamaahnya yang supaya banyak, beri kesempatan supaya bisa sholat berjamaah. Apalagi sholat duhur, sholat isya yang waktunya panjang.
Yang dikhususkan itu sholat subuh. Hadisnya ada. Itu yang paling bagus itu mensegerakan di pagi-pagi hari. Nah, waktunya mancing masuk, azan, sholat sunat, iqomat langsung sholat. Itu pahalanya lebih besar. Jadi kalau yang 4 waktu, yang sholat 4 waktu lainnya itu boleh ditunda. Ya kalau jamaahnya baru 2 ya tunda dulu lah. Tunggu kumpul barangkali yang lain ada kepentingan. Tapi yang ditunggu juga harus tahu diri. Makanya kalau di kampung-kampung itu ada pujian ya. Sambil sambil nunggu jamaah yang lain masih di sawah, itu pujian. Allahumma sholli wa sallim ala. Ditunggu. Nunggu yang masih di sawah itu udah dengar, supaya dengar oh itu udah waktunya sholat zuhur. Buru-buru pulang pergi ke masjid. Kalau sampai jam 2 ya nggak apa-apa. Ini namanya mencontoh sunnah Rasul. Jangan mentang-mentang latihan disiplin, begitu azan, sholat ya 4 rakaat ya 4 rakaat ya, langsung qomat. Jamaahnya baru 2 orang. Sedangkan yang lain masih di tengah kebun atau di tengah sawah. Itu berarti tidak ikut sunnah Rasul itu. Hadis yang lain begitu bersegala untuk melakukan sholat, tapi hadis yang lain bisa ditunda, bahkan lebih utama ditunda. Ya, ini hadisnya di Bulughul Maram ada. Ya, nanti kalau jamaahnya nggak datang atau imamnya nggak datang itu sholawatannya diganti itu, sholawannya diganti. Pergi ke makam, diangkat kakinya, rodanya 4. Ingatkan masalah mati, supaya ingat sholat. Ya, itu gimana? Itu kan ada ya. Ayo segeralah ke ini, jangan kau tunda ibadahmu. Nanti kalau kamu sudah dibawa dengan roda kaki 4 berupa manusia. Nah, kalau di Jawa ada ya. Nanti kalau nggak datang juga jamaah yang lain atau imamnya, ganti lagi sholawatannya itu. Astagfirullah, udah ditunggu lama kok nggak datang. Astagfirullah, saya udah capek ini nunggunya, nggak datang. Astagfirullah, Rabbal baraya. Nah, itu udah kesel itu yang pujian itu. Baru ngumpul, baru dikomati. Jadi kalau kalian harus bisa melihat situasi dan kondisi. Ya kalau di lingkungan di pesantren gini ngumpul orangnya atau di lingkungan sekolahan, lingkungan perkantoran kan waktunya kompak. Ya harus segera buru-buru bareng disegerakan. Itu lebih baik. Jangan ditunda-tunda. Tapi kalau di kampung disegerakan orangnya sebagian masih ada di tengah sawah, sebagian ada yang ada di tengah kebun. Tunggu kesempatan, dalilnya ada. Nabi sering menunda ya, khususnya waktu sholat zuhur. Jelas ya, tambah wawasan, tambah pintar. Kalian tidak menjadi orang yang fanatik, harus tepat waktu itu tanda waktunya udah menunjukkan harus segera qomat. Enggak gitu. Enggak gitu ya, bisa ditunda. Kalau kalian lagi belajar atau mengerjakan sesuatu tanggung. Nah, itu boleh itu. Misalkan kalian lagi kerja ini sawah tinggal sedikit lagi, paling dikerjakan hanya 20 menit. Kerjakan selesai. Kalau nggak diselesaikan besok harus datang lagi. Ya lebih utama yang tambah 20 menit itu. Lebih ditambah kerjaan 20 menit itu diselesaikan. Sehingga besoknya lagi tidak perlu ke sawah. Nah, jelas ya. Nah, kapan menundanya itu boleh diperbolehkan. Hadisnya diriwayatkan oleh muttafaq alaih Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. 2-3 hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 173. Wa an Abi Hurairah. Kalau kalian menyimak terus pintar, diulang-ulang kok. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu semoga meridhoi Allah taala. Anhu kepada Abi Hurairah anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam man adraka barang siapa menemui minas subhi di waktu subuh rakaatan 1 rakaat qabla an tatla'asyamsu sebelum terbitnya matahari
faqad adraka, maka sesungguhnya telah menemukan dirinya as-subha, sholat subuh. Jadi kalau kalian sholat subuh ya, sholat subuh itu kan batasnya terbitnya matahari. Allahu Akbar sudah dapat 1 rakaat. Nah, rakaat kedua matahari terbit. Sholat subuh kalian itu sudah sah. Ya, sudah sah. Gimana Pak Pagi kalau baru Allahu Akbar, baru mulai baca Fatihah tiba-tiba matahari terbit? Sah. Itu sudah dihitung 1 rakaat. Sah ya. Jadi kalian tidak harus mengqadha. Ya, jelas ya? Itu kan habis waktu sholat subuh itu habisnya kapan? Terbitnya matahari. Kalian baru dapat 1 rakaat karena kesiangan, matahari terbit. Sholat subuh kalian itu tetap sah dan kalian wajib meneruskan. Ya, jelas ya? Itu namanya as-sholatu ala waktiha itu. Nah, yang di awal waktu paling bagus, akhir waktu yang menjalankan juga bagus. Ya, karena kesiangan. Tapi kalau lalai mengakhirkan karena lalai ya, karena main ya, bawa alam nanti malaikatnya biar berebut antara raqib dan atid ya. Tapi karena suatu hal uzur, misalkan bepergian atau dalam keadaan sakit, atau yang perempuan tuh sedang haid misalkan, sedang haid tiba-tiba udah selesai nih, wah 5 menit lagi saat mandi junub. Mandi junub yang cepat ya. Awal Nabi itu kalau mandi itu cepat, nggak lama-lama. Setelah itu saya melakukan perempuan neng sholat asar, baru Allahu Akbar, tiba-tiba datanglah azan maghrib, sah sholat asarnya ya. Teruskan sampai 4 rakaat itu sah ya. Begitu juga cara menjamak. Oh, misalkan kalau ini menjelang menjelang asar, perempuan misalkan menjelang asar 5 menit mau asar, kok haidnya udah berhenti, kemaluannya sudah gak keluar darah, udah bersih, buru-buru mandi junub, biur masih ada 1 rakaat. Allah, masih ada kira-kira 5 rakaat. Kira-kira kuat nggak ini 5 rakaat? Ini 5 rakaat ini. Saya mau jamak nih, zuhur sama asar. Ini perempuan ya khususnya ya. Kalau kira-kira masih ya dipercepat aja sholatnya 5 rakaat. Pas rakaat kelima sudah masuk maghrib. Sholat menjamak zuhur dengan asar kalian itu sah. Jelas ya? Menjelang asar kira-kira kurang 5 menit, udah buru-buru mandinya hanya 1 menit, biur. Nah, sholatnya dipercepat, sholat zuhur dulu, jamak takhir ya. Nah, setelah itu jamak takhir asar, Allahu Akbar, di kejauhan terdengar sayup-sayup sudah sholat asar maghrib. Nah, sah, tetap sah. Jamak kalian itu tetap sah. Kalian dapat pahala sholat zuhur dan sholat asar. Jelas ya? Inilah as-sholatu ala waktiha, mengartikan sholat pada waktunya itu. Jadi kalau mengawalkan sholat di waktunya itu lebih utama. Itu ajilu ya, bersegeralah. Tapi kalau as-sholatu ala waktiha ya itu yang penting dalam waktunya sholat. Itu sah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adraka, dan barang siapa mendapatkan rakaatan 1 rakaat minal asri dari sholat asar qabla an taghruba, sebelum masuknya sholat maghrib. Nah, qabla an taghruba, sebelum tenggelamnya asyamsu matahari, faqad adraka al-asra, maka sungguh-sungguh telah mendapatkan sholat asar. Muttafaqun alaih. Jadi jelas ya Neng. Nanti kalau kalian mengalami ya, zuhur, asar, menjelang maghrib kok udah saat ya mainnya, buru-buru mandi, bisa dijamak. Sayang kalau kalian sadar akan pahala, sayang kalau nggak melakukan sholat zuhur sama asar. Itu bisa dijamak antara zuhur dan asar. Walaupun asarnya nanti baru Allahu Akbar, kalian baru takbir kok
Sudah masuk azan maghrib, sholat kalian sudah sah dan mendapatkan pahalanya sholat zuhur dan sholat asar melalui jamak takhir. Itu sah ya. Bismillahirrahmanirrahim. 174. Wali muslimin dan bagi imam muslim an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu Allah anha pada Siti Aisyah. Nahwahu yang sejenisnya. Imam Muslim mengeluarkan juga hadis yang sejenis waqala dan berkata ya, Nabi sajudatan satu kali sujud badala rakaatan sebagai pengganti satu rakaat. Nanti hadis Muslim yang lain yaitu baru sujud satu rakaat walaupun belum lengkap itu sudah sah. Tapi kesimpulannya ya walaupun Allahu Akbar, jumhur ulama berpendapat bahwa kalian sudah dihukumi sah sholatnya. Ya. Summa qala kemudian berkata Muslim was sajad dan ada pun sujud innamasnya sujud yakni kata-kata sajdah rakaatun itu gantinya rakaat. Beda redaksi aja. Beda redaksi. 175. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi kalau ada di atas kan itu ya ada fathah di atas ya khudriyah itu. Tapi tasjidnya di atas fathah itu berarti kasroh ya, dibacanya kasroh bukan khudriyah tapi khudriyi. Tapi kalau tasjidnya di bawah tanda fathah itu dibaca fathah khudriyah. Itu tasjidnya kan di bawah di atas fathah ya. Itu berarti dibacanya kasroh, bukan dibaca al-khudriyah tapi al-khudriyi karena tasjidnya di atas fathah. Radhiya semoga meridai Allah kepada Sa'id Al-Khudri, yakni Allah Ta'ala qala berkata Abi Sa'id Al-Khudri, sami itu saya mendengar. Kalau qala berkata kok sami itu saya mendengar, berarti yang berkata ini Nabi ya. Qala yang berkata Abi Sa'id, sami itu saya mendengar Rasulullah yang berkata Sa'id Al-Khudri mendengar dari Nabi. Sami itu saya mendengar Rasulullah SAW ya Rasulullah SAW yang berkata la sholata tidak ada sholat ba'da subhi setelah sholat subuh hatta tatlu'a syamsu sehingga terbitnya matahari, wala sholat dan tidak ada sholat asar ba'dal asri setelah sholat asar hatta taghiba syamsu setelah tenggelamnya matahari. Jadi sudah kalian sudah terbiasa ya setelah sholat subuh, sholat asar itu tidak ada sholat sunat kecuali yang ada menyebabkan adanya sholat sunat. Misalnya sholat jenazah, nah itu boleh ada jenazah kalian menyolatkan ba'da asar atau ba'da subuh segera dikuburkan, itu boleh ya, itu boleh ya. Atau sholat nazar itu juga boleh. Atau sholat tahiyatul masjid ba'da subuh atau ba'da asar kalian pergi ke masjid sholat tahiyatul masjid itu boleh, sholat penghormatan kepada masjid. Nah ini dikhususkan di Masjidil Haram. Kemarin ya hadis sebelumnya kalau di Masjidil Haram itu boleh, hanya khusus di Masjidil Haram. Sholat ba'da subuh, ba'da asar, walaupun nggak ada sebab sholat, ya nggak ada sholat jenazah, sholat nazar atau sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram itu boleh. Ba'da subuh kalau kalian ditakdir ke Mekah ya, ba'da subuh saya mau sholat sunnah ba'da subuh, sunnah hajat boleh. Sunat taubat boleh ya. Sholat apa lagi atau yang lain-lain itu boleh ya. Sholat taubat boleh, ba'da subuh boleh, khusus di Masjidil Haram. Selain di Masjidil Haram nggak boleh kecuali ada penyebabnya. Tahiyatul masjid karena kalian masuk ke dalam masjid atau ada orang yang meninggal mau dikuburkan itu boleh. Nah, ini dalilnya. Jadi kalau kalian ada jenazah ya ba'da subuh disolatkan di masjid ya boleh, walaupun hadisnya ada, itu ada penyebabnya. Bismillahirrahmanirrahim. 176 terakhir.
walahu. Oh, belum selesai ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Walahu muslimin, dan lafalnya Imam Muslim, la sholata, tidak ada sholat ba'da sholatil fajri, sesudah sholat fajar. Beda lafal, artinya sholat fajar itu ya sholat subuh. Terakhir 176, walahu, dan bagi Imam Muslim, an Uqbata. Ini Imam Muslim meriwayatkan lagi an Uqbata, melalui sanad dari Uqbah. Kalau tadi dari Sa'id Al-Khudri, an Uqbata dari Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir. Salatu sa'atin 3 waktu, karena ada Rasulullah SAW yang hana, yang menyembah kami. Ada 3 waktu itu yang dilarang oleh Nabi. An-nusolliya, kami untuk melakukan sholat fihinna, di dalam 3 waktu tadi. Apa saja? Wa an-nakburo, dan akan menghibur kita fihinna, di waktu habis asar atau habis subuh tadi. Mautana, orang yang akan mati. Hina tatla'u syamsu, tatkala terbitnya matahari. Bagi hati yang jelas, kata tatapnya sehingga naik. Wahina yakumu, dan tatkalanya berdiri. Qaimun, lurus. Al-zahir yang jelas. Hatta tadula syamsu, sehingga condongnya matahari. Wahina tatayaku, dan ketika telah condong asyamsu, matahari, lil ghurubi, untuk tenggelamnya matahari. Menurut Imam Muslim, yanhana, dicegah kami an nusolli fihinna wa an-nakburo mautana hina tatal masyamsu. Nah, di sini dijelaskan ya, kalau untuk mengubur juga pun nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi di waktu tersebut hina tatal masyamsu itu di lafal Imam Muslim. Imam Muslim itu lafalnya, walaupun ada orang yang meninggal atau yang lain, tetap nggak boleh menurut lafalnya Imam Muslim. Tapi lafalnya Imam Bukhari tidak ada. Ya. Kalau Imam Bukhari nggak ada, makanya jumhur ulama berpendapat kalau ada orang meninggal pada asar itu boleh dimakamkan, disolati, dimakamkan. Tapi kalau hadisnya Imam Muslim itu nggak boleh. Ya. Tapi Bukhari nggak ada. Di lafalnya Imam Bukhari nggak ada larangan untuk menguburkan jenazah setelah sholat asar. Kalau lafalnya Imam Muslim kan ada larangan itu. Jadi kuat siapa antara Imam Bukhari sama Imam Muslim? Kuat Imam Bukhari. Ya, kita ikut Imam Bukhari. Kalau nggak boleh nanti ba'da maghrib kan nguburin kan lebih celaka lagi ya. Yang hidup itu yang menguburin itu celaka, itu sial itu. Apalagi kalau di kampung nggak ada penerangan, kan repot. Nguburin jenazah yang dalam kondisi gelap gulita kan repot. Seandainya ba'da asar itu tidak boleh. Makanya jumhur ulama ikut ke Imam Bukhari. Jadi menguburkan mayat ba'da zuhur atau ba'da subuh itu boleh. Tapi kalau di hadisnya Imam Muslim itu ada larangan. Ya, ada larangan. Tapi hadisnya kuat Imam Bukhari. Di hadisnya Imam Bukhari tidak ada larangan, sehingga membolehkan menguburkan orang mayit itu ba'da subuh maupun ba'da asar. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahil amidani wa muta'al ilmi wa mablaghu ridha wa zinatal 'arsh. Alhamdulillahil amidani wa muta'al ilmi wa mablaghu ridha wa zinatal 'arsh. Alhamdulillahil amidani wa muta'al ilmi wa mablaghu ridha wa zinatal 'arsh. Walhamdulillahi rabbil alamin.